Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai interaksi sosial. Nah, halo teman-teman, aku Prismadila Ramadan dari absen 13. Di sini aku bakal jelasin tentang faktor yang mempengaruhi dan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelumnya, apa sih interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam berkehidupan di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, syaratnya itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan yang lainnya untuk terjalin interaksi sosial dan masing-masing saling bereaksi, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Faktornya ada beberapa. Nah, di sini saya menyebutkan 4. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu sugesti, merupakan teknik yang dilakukan seseorang untuk memberikan suatu pandangan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah kemampuan seseorang untuk merasa iba atau kasihan tetapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Yang terakhir adalah empati, kemampuan untuk dapat memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Dan saya Neta Ivanisa dari absen 7. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih jenis interaksi sosial. Jadi jenis interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan juga disosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk dari interaksi sosial ke arah positif dan meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi asosiatif ada 4, yaitu yang pertama kerjasama. Bentuk kerjasama antara lain seperti gotong royong, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Bentuk yang kedua adalah akomodasi, yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Jenis-jenisnya yaitu seperti koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsilasi, toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu usaha menggabungkan dua kebudayaan atau hobi sehingga menghilangkan budaya lamanya. Dan yang terakhir yaitu akulturasi, yaitu pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan interaksi disosiatif adalah interaksi yang menuju ke arah pertentangan. Contohnya yaitu seperti persaingan, kontroversi, pertentangan, dan lain-lain. Saya Nirmala Pratista Dirana dari absen 11 akan menjelaskan tentang keteraturan sosial. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa keteraturan sosial adalah keadaan di mana kehidupan masyarakat berlangsung secara tertib dan harmonis sesuai dengan norma, aturan, dan nilai yang ada. Dalam konteks ini, keteraturan sosial membantu menjaga stabilitas dan mencegah konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Keteraturan sosial terjadi sesuai dengan nilai dan norma interaksi sosial. Adapun beberapa unsur dalam pembentukan keteraturan sosial yaitu yang pertama ada tertib sosial, yaitu kondisi masyarakat yang teratur, aman, dan dinamis yang ditandai dengan setiap individu berperilaku sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua ada order, sistem norma dan nilai sosial yang telah diakui dan dipatuhi masyarakat. Yang ketiga ada pola, bentuk interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat. Yang keempat ada keasikan, yaitu suatu kondisi masyarakat dengan keteraturan relatif tetap sebagai akibat dari perilaku masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan berlangsung secara terus-menerus. Selain terdapat unsur-unsur tersebut, terdapat juga faktor yang mendukung keteraturan sosial, yaitu satu ada norma sosial, yaitu aturan atau pedoman yang diterima oleh anggota masyarakat untuk mengatur tingkah laku seperti norma sopan santun, norma hukum, dan norma agama. Yang kedua ada lembaga sosial, yaitu struktur sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah yang berperan dalam mengarahkan dan mengontrol perilaku anggota masyarakat. Yang ketiga ada hukum, peraturan yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.
Yang keempat ada sosialisasi, yaitu proses pembelajaran nilai dan norma oleh individu sejak kecil agar mampu menjalankan perannya dalam masyarakat. Yang kelima ada ekonomi. Faktor ekonomi seperti distribusi sumber daya dan kesempatan juga dapat mempengaruhi keteraturan sosial. Nah, jadi itu dia presentasi dari kami mengenai interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.